Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Fikri. Di sini saya akan membahas tentang tugas besar 1 dari mata kuliah Natural Language Processing. Di Word ini terdapat 20 soal. Nah, 20 soal ini sudah saya jawab. Soal yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan NLP. NLP atau Natural Language Processing adalah kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi, bahasa harus direpresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Kemudian ada soal yang kedua, yaitu selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Jawabannya yang ke-1, disambiguasi atau makna kata atau disebut word sense disambiguation, yaitu banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim atau makna berbeda dan tidak terkait. Contohnya bisa dalam makna dapat dan racun, maupun polisemi atau makna berbeda namun terkait, misalnya ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Yang kedua yaitu ambiguitas, sintaksis atau syntactic ambiguity, yaitu suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Kemudian ada masukan yang tak sempurna atau tak teratur, yaitu sering disebut imperfect or irregular input. Akses dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan proses bahasa alami. Kemudian terakhir ada pertuturan atau speak egg. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu ada sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Nah, di sini sudah dijawab, yaitu ada pemurahan informasi, pencarian seperti pencarian dokumen yang relevan, pencarian informasi spesifik di dalam dokumen, serta pembuatan metadata. Kemudian ada penjawaban pertanyaan atau secara otomatis menjawab pertanyaan yang diajukan dengan bahasa alami dengan jawaban dalam bahasa alami pula. Kemudian ada perangkuman otomatis. Di sini pembuatan versi singkat berisi butir-butir penting dari suatu komen dengan menggunakan program komputer. Kemudian ada penerjemahan mesin. Penerjemah otomatis dari suatu bahasa alami ke bahasa lain. Kemudian di sini terdapat ada pengenalan wicara atau speech recognition. Kemudian ada sintetis wicara atau speech synthesis. Kemudian ada pengenalan karakter optis atau optical character recognition. Kemudian ada analisis sentimen atau sentiment analysis. Kemudian soal yang keempat yaitu ada kegunaan library NLTK dan sastrawi. Di sini NLTK merupakan Python library yang sangat powerful untuk digunakan dalam pemrosesan human language data, memberikan kemudahan interfacing ke lebih dari 50 corpora dan lexical research. Kemudian sastrawi digunakan untuk mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Sastrawi juga dapat diinstal melalui PIP. Kemudian ada soal yang kelima, yaitu apa tujuan case folding. Case folding bertujuan untuk mengubah semua huruf dalam sebuah dokumen atau dokumen teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Untuk proses ini tidak perlu menggunakan library NLTK, bisa menggunakan fungsi lower yang merupakan bawah dari Python atau bawaan dari Python. Kemudian soal yang keenam yaitu apa definisi dari tokenizing.
tokenizing. Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenizes juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Kemudian, soal nomor 7 yaitu jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contohnya stop word dalam bahasa Indonesia yaitu adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Makna di balik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks, kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Kemudian soal yang ke-8 ada apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia, dan jelaskan. Proses stemming antara satu bahasa dengan bahasa yang lain tentu berbeda. Contohnya pada teks berbahasa Inggris, proses yang diperlukan hanya proses menghilangkan sufiks. Sedangkan pada teks berbahasa Indonesia, semua kata imbuhan baik itu sufiks dan prefiks juga dihilangkan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Kemudian soal yang ke-9 adalah apa tujuan dari word embeddings? Word embedding yaitu istilah yang digunakan untuk teknik mengubah sebuah kata menjadi sebuah vektor atau array yang terdiri dari kumpulan angka. Kemudian soal yang ke-10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to fake. Yang pertama ada CBOW atau CBOW adalah arsitektur yang memprediksi current word yang berperan sebagai target dari konteks yang berperan sebagai input di sekitarnya. Kemudian ada skipgram adalah arsitektur yang menggunakan current word yang berperan sebagai input untuk memprediksi konteks yang berperan sebagai target terhadap sekitarnya. Skipgram dapat mempelajari distribusi probabilitas dari kata-kata dalam sebuah konteks dengan Windows yang sudah ditentukan. Kemudian soal yang ke-11, apa definisi dari bag of words? Bag of words adalah konsep yang diambil dari analisis teks, yaitu merepresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Soal yang ke-12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fastText. fastText adalah library yang dikeluarkan oleh Facebook yang dapat digunakan untuk word embedding. fastText memberikan opsi untuk menggunakan salah satu dari dua algoritma. Soal yang ke-12 yaitu jelaskan mengenai metode atau algoritma fastText. fastText adalah library yang dikeluarkan oleh Facebook yang dapat digunakan untuk word embedding. fastText memberikan opsi untuk menggunakan salah satu dari dua algoritma utama, yakni CBOW dan skipgram. Kedua algoritma tersebut menggunakan bantuan neural network untuk mendapatkan model terbaik yang mampu mempresentasikan sebuah kata dalam vektor. Kemudian soal yang ke-13 adalah apa yang dimaksud dengan engram. Engram merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text mining dan pengolahan bahasa. Engram merupakan sekumpulan data yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung engram, biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Nah, soal yang ke-14 itu ada jelaskan contoh penerapan engram. Pada pemrosesan engram akan diberikan contoh dengan kata siap, maka akan diproses dengan sebagai berikut. Unigramsnya yaitu ada SIAP. Bigramsnya yaitu si, iya, dan up. Dan kemudian ada regram yaitu ada sia dan iap. Salah satu keunggulan menggunakan engram dan bukan suatu kata utuh secara keseluruhan adalah bahwa
Ngram tidak akan terlalu sensitif terhadap kesalahan penulisan yang terdapat pada satu dokumen. Yang soal yang ke-15 yaitu ada jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah proses mengatakan distribusi probabilitas yang diimplikasikan oleh suatu model bahasa, sehingga semuanya urutan kata yang masuk akal dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan. Ini sering melibatkan perluasan distribusi dengan mendistribusikan kembali bobot dari wilayah probabilitas tinggi ke wilayah probabilitas nol. Kemudian soal yang ke-16, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing yang paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran Big Gram sebelum dilakukan normalisasi untuk memproses atau untuk memperoleh probabilitas. Kemudian soal yang ke-17, apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Model back-off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram orde lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram orde lebih rendah. Sedangkan interpolasi harus menggunakan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Nah, di sini soal yang ke-18, jelaskan mengapa Kniserney smoothing memiliki kinerja yang lebih baik. Karena Kniserney menggunakan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram orde lebih rendah. Selain itu, versi Kniserney smoothing juga berkinerja terbaik dinamakan Modified Kniserney smoothing. Pada pendekatan ini tidak menggunakan diskon tunggal. Kemudian 19, apa latar belakang munculnya metode stupid back-off? Karena data raksasa sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kniserney smoothing, memerlukan algoritma yang jauh lebih sederhana untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Stupid back-off ini memunculkan ide percobaan untuk model bahasa atau distribusi probabilitas murni. Kemudian terakhir ada soal nomor 20, apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing smoothing? Jawabannya adalah pemikiran dasar dari Good-Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari suatu yang belum pernah terlihat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abdul Aziz Fikri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.